Camat Mahasiswa yang kami hormati Bapak Kepala Desa Gunung Permen, Bapak Sabri, yang kami hormati Bapak Pamisa Babin Dirga, yang kami hormati Bapak Babin Kantikmas, yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati para kepala dusun, yang kami hormati para ketua RT, yang kami hormati para kader posyandu, tak lupa dan menempatkan diri hadir pada hari ini. Syukurnya, tak lupa pula kita mengucapkan selawat, salam dan tasbih verifikasi dan penetapan penerima bantuan langsung tunai dana desa atau BLPDD untuk penerima manfaat miskin absolut untuk tahun anggaran 2025. Sekaligus membuka acara musyawarah desa khusus pada hari ini kepada beliau di silakan. Yang kami hormati Bapak Babi Dimas, para kepala desa, ketua RT, kader posyandu, kader PKK, dan hadirin sekalian. Kita akan memverifikasi lagi data yang penerima BLT karena ini khusus di tahun kayaknya sebelum kita akan dibagi ke yang terlibat yang di presiden. Jadi para peserta Bapak Ibu sekalian bahwa anda air diverifikasi di data iya katanya mulai kamar Riolo itu di awal ada BLT itu menjadi 20%. Sekarang 15%. Nah, jadi yang ini masih dikasih jangan sampai dia anjomai kodong betul perlu juga kita menilai semua itu bahwa ini pun tidak menanggapakan dia pencarian dia pakoyannya. Nah, ada memang beberapa warga kita itu kalau memang bukan bantuan kalau tidak bisa tidak boleh. Bahkan ada juga itu nakara tahuan kali-kali nama kami di balak mana palu ada sama lantung ada beras tapi tidak sedang kulit palu ngapa ada warga kita seperti itu. Iya. Dan pada hari ini saya yang pikirkan yang menjadi persoalan yang saya dapat di lapangan Pak itu warga kita yang pernah merantau ke luar provinsi dan ambil KTP di sana. Ngalih KTP join, nampak mau tidak main ini, tidak ngalih surat pindah. Iya, tidak ngalih surat pindah. Jadi masih terdaftar di sana. Nah niat seperti itu. Jadi inilah yang perlu kita bicarakan. Contoh yang kayak siapa kemarin itu Ansar, Muhammad Ansar yang di Kampala. Yang ini kalau tidak ada identitasnya. Kebetulan pada saat itu kita juga bicarakan sama inspektorat. Bagaimana ini? Karena kita juga takut untuk kasih itu bantuan karena secara administrasi tidak ada karena orang sakit orang butuh bantuan. Dia mau nenda kucing pisar batang sering asing supaya negara tertentu si PPD nah karena juga di kebijakan asing kita pantau ada kebijakan itu pantama ini yang sering isu yang keluar. Nah aja otomatis kita pahami bahwa kita di desa otomatis ini satu yang ngasih hubungan keluarga. Iya. Di awal kemarin itu pada saat COVID, saya banyak lapor Pak. Bilangnya Pak desa sing bijana ngasih teman. Betul karena semua yang ada di Bogor ini ada semua hubungan keluarga. Iya. Padahal ikatan di ekonomi. Pak data kasih masuk data baru kita kumpul di desa baru kita verifikasi. Jadi bukan Pak dusun, bukan Pak desa itu peserta rapat yang menentukan. Iya, peserta rapat. Jadi yang mana nih dia bisa dan supaya ini jelas. Nak tahu tidak di PPD tahu. Iya, tidak di PPD. Jadi sinampe karena ini kemarin tahun ini yang lewat sudah 34 orang. Iya. Nanti barang ada tulisan baca orang. Iya, yang kami di sinampe mari di sini betul-betul kodok pun tidak dapat bantuan ini orang tidak bisa. Iya, masalah tanggung jawab asing. Tidak lagi bantuan tanggung jawab kita selaku pemerintah, kita selaku warga. Iya, tidak ada saja bantuan kita ini bagaimana cara? Iya, bagaimana cara? Iya, apalagi ini ada itulah sehingga
kepala Kating Asing, kita harus ini betul-betul melihat warga yang kayak seperti itu. Iya. Jadi saya mohon sebentar penjelasan juga dari Pak Camat, karena ada warga yang saya dapatkan seperti itu tadi, bahwa dia merantau sudah 30 tahun, sekarang pula tidak ada surat pindah. Bahkan rumah ada orang tidak tarik-tarik, tidak berani kasih bantuan, jangan sampai kita dapat ini kalau kita temuan. Nah itu saya katakan dalam bulan ini kita usahakan yang ada di perumahan sana, kita bicarakan untuk mengangkat dari situ. Ya. Banyak warga di situ. Kita tambah RT 2 sampai 3. 2 sampai 3. Ya, jadi itu harap Pak Dusun, pertama kita komunikasi di sana, kita bisa kumpulkan dan kita lakukan pemilihan di situ. Siapa yang disepakati di situ. Ya. Jadi itulah barangkali dari saya, jadi bantuan yang mohon dimaafkan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah verifikasi data penerima BLT pada tahun ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala Desa Botomapene beserta seluruh jajaran perangkat desa, Pak Sekdes dan Kasih dan kawan yang ada. Kemudian yang kami hormati Bapak Pendamping Desa, ada Pak Iksan dan Pak Sabri yang sempat hadir. Unsur pembina kita ada Bapak Babinkan Timnas, ada Babin Potirga kita yang sempat hadir. Kemudian yang kami hormati para kepala dusun yang sempat hadir, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, dan tokoh perempuan yang sempat hadir, dan segenap peserta musyawarah desa khusus yang sempat hadir pada hari ini yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu jabatannya. Puji syukur kehadirat bisa berkumpul di tempat ini. Ini kita kondisinya sudah di akhir masa anggaran 2024 dan akan kita memasuki anggaran baru di tahun 2025 ya. Jadi ini sekarang pemerintah desa disibukkan dengan kegiatan-kegiatan perencanaan, kegiatan-kegiatan apa yang akan dianggarkan dan dilaksanakan di tahun 2025 ya. Nanti sebentar lagi kita akan laksanakan kembali musdes untuk APBDes ya, bagaimana penetapan belanja kita di tahun anggaran 2025 ya. Dan untuk pagunya sendiri dana desa ini sudah ada formatnya, jadi sudah ada bayangan di 2025 berapa dana yang bisa kita kelola dan bisa kita belanjakan untuk bersama kesejahteraan masyarakat ya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk kita bersama membahas terkait penetapan BLT dana desa miskin absolut ya, lain lagi namanya. Ya, biasa ekstrim ya, sekarang miskin absolut lagi ya. Ya, jadi di regulasi itu atau di aturan 15% dari dana desa itu harus dialokasikan untuk BLT dana desa maksimal ya, berarti boleh di bawahnya. Kalau maksimal itu boleh di bawahnya, apakah setengahnya, apakah 3/4-nya boleh ya, tetapi tidak boleh melewati atau melebihi ya. Kalau tahun lalu itu saya ingat regulasinya harus maksimal 25% Pak Sabri ya. Maka untuk menentukan penerima BLT maksimal 15% ya, berarti tidak harus sama seperti tahun lalu 25% ya. Nah, apa yang kami inginkan Bapak Ibu sekalian, saya berharap penerima sasaran atau penerima bantuan BLT dana desa ini betul-betul kita merujuk kepada apa yang sudah ditetapkan sebelumnya ya.
Artinya kalau bisa jangan ada penambahan lagi dari jumlah yang kemarin. Kalau bisa berkurang dari penerima BLT tahun lalu ataupun sama saja, apa paling buruknya sama saja, ya. Kalau bisa jangan bertambah jumlahnya. Kenapa? Karena kalau ketika bertambah jumlah miskin, berarti ini tidak ada kesejahteraan di desa kita, ya, tidak meningkat kesejahteraan. Sementara sudah banyak yang digelontorkan anggaran dana, baik itu dana dari desa, kemudian dana dari kabupaten ataupun dana dari provinsi, itu sudah banyak yang masuk ke desa, ya. Jadi harapannya itu semoga bisa sama saja tahun lalu atau lebih rendah dari tahun kemarin. Apalagi sekarang persentasinya dikurangi, berkurang, ya, 15% saja maksimal, ya. Jadi kalau saya sampaikan, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Desa tadi, berarti kita memprioritaskan bantuan ini kepada memang yang betul-betul layak menerima. Apa itu kebutuhan dasar, akan tidak bisa memenuhi kebutuhan kesehatan, ya. Nah, ini yang dikatakan absolut kebutuhan dasar. Kalau memang dia masih bisa berusaha, masih bisa mencari pekerjaan, mohon itu tidak bisa dimasukkan dalam golongan penerima BLT dana desa, ya. Tapi yang betul kondisinya yang untuk makan saja susah, untuk kepala dusun dan RT ini yang tahu situasi desanya, warganya. Jadi misalnya kalau setahun yang lalu dia masih berkecukupan atau kurang, mungkin tahun ini dia sudah berubah kondisi ekonominya, ya. Mungkin tahun ini dia sudah respon dari Pak RT, Pak Dusun yang hadir bahwa mungkin bisa disampaikan. Saya hormati dan banggakan kepada yang hormati Bapak Dimas, yang hormati Bapak Ibu dan hormati para penduduk RT yang sempat hadir pada hari ini. Dan di sini telah saya ada persatuan di belakang bersama Silat Desa. Alhamdulillah pada hari ini kita akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah musyawarah desa usin ini adalah merupakan salah satu keharusan yang tidak bisa dilewati tanpa ada musyawarah. Musyawarah ini adalah bagian yang terpenting untuk memverifikasi atau menjelaskan tadi Pak Desa. Yang pertama adalah memverifikasi penerima yang ada tahun ini. KPM yang ada sekarang 2024, kita akan verifikasi ulang untuk 2025. Siapa tahu ada yang berubah, artinya berubah mungkin jadi tidak miskin nih, ataukah ada yang memang pindah dalam itu yang perlu kita verifikasi. 15% ini adalah maksimalnya, saya tidak baca itu 15%, tapi itu tidak boleh melewati. Kalaupun misalnya hari ini ada 5% atau 10% itu boleh. Tetapi perlu yang kita ingat ini adalah BLT ini adalah sekira sudah memasuki tahun kelima sekali Pak. Jadi tahun kelima ini mungkin bapak-bapak itu sudah tahu, mungkin ada yang mungkin sampai 2 tahun gitu. Ada juga yang mungkin baru 3 tahun atau 2 tahun. Tapi yang 5 tahun memang apakah memang tidak ada perubahan sama sekali. Artinya memang miskin terus dikasih yang absolut. Absolut gitu. Karena beberapa khusus yang saya ikuti di desa lain, ada yang mempertanyakan itu. Masa ini 5 tahun Pak tidak pernah yang miskin lebih miskin lagi. Saya bilang diskusi kan gitu. Diskusi ini tujuannya musyawarah desa. Kita diskusikan dan verifikasi. Kita ada yang bertanya kemarin di desa-desa lain bahwa ketua RT kan yang tentukan musyawarah desa. Jadi tidak ada lagi kata-kata hampar atau yang di luar bahwa Pak RT-nya mencoret. Itu tidak boleh. Bilang saja musyawarah desa yang memutuskan. Makanya hari ini pertama akan sampaikan verifikasi yang tampilkan di apa adanya. Jadi ketua RT sampaikan, bukan kita sampaikan layak tidaknya, kita sampaikan kondisinya. Kondisi yang sebenarnya ada di kehidupannya.
Itu yang kita sampaikan. Saya kira ada juga itu sudah ditetapkan oleh Pemda, ada edaran baru itu yang SK Bupati itu ekstrim. Ya, barangkali Pak Sabang sudah melihat itu adalah miskin ekstrim individu. Jadi kalau kita lihat itu mungkin ada saja 17 di sini daftar di Montong Tende, kita lihat sebetulnya dalam satu rumah ada 5 nama di situ. Ya. Orang itu yang dapat. Masalah perintah dari pemerintah daerah bahwa ini diprioritaskan. Ini mungkin bagi desa. Insya Allah menurut informasi dan memang himbauan sampai sekarang adalah insya Allah tahun-tahun depan itu data yang kita akan pakai adalah data BPS. Jadi semua data-data miskin di Indonesia itu terpusat di BPS. Itu untuk tahun ini masih kita di data masing-masing kementerian. Tapi terus dana desa terus ada, kementerian desa yang memberikan juga yang supporting kementerian sosial dan sekalian beserta persoalan desa, verifikasi dan penetapan KPR penerima BLT tahun anggaran 2025. Tadi saya coba simulasi, Pak Camat, total pagu dana desa yang didapat oleh Butuna Tene 4.410.000 stabil atau sama dengan tahun sebelumnya. Kalau kita memperhatikan sebesar 15% seperti yang disampaikan Pak Camat tadi, ada kemungkinan jumlah penerima BLT kita 34 itu 12% diambil 2 hari 4.410.000 itu tadi, berarti nanti maksimalnya sebesar untuk BLT itu sebesar 135.661.500. Jadi kalau per bulannya setiap KPM itu menerima 3.600.000 per tahunnya setiap KPM itu menerima 3.600.000 dibagi dengan 135 juta tadi, maka total maksimal dari KPM kita nanti berjumlah 38 KPM. Itu maksimalnya, mengambil di bawahnya. Ini makanya kita bermusyawarah untuk memutuskan apakah nanti sama dengan jumlah yang kemarin, atau kita akan menetapkan atau kita akan menyepakati jumlah yang di bawahnya, seperti kan yang paling membutuhkan. Seperti itu. Kalau di data di TKS ketiga KI itu kan dibagi, ada desil 1, desil 2, desil 3, desil 4. Nah selama ini kan bahkan yang desil 4 kita kasih bantuan. Yang desil 4 itu sebetulnya bisa dikatakan hampir miskin, dikatakan desil 4. Kalau hampir miskin kan satu kali saja dikasih bantuan, kita berharap bahwa dia sudah lepas dari desil 4 itu. Lepasnya itu ya sudah tidak miskin lagi.